minyak tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak hanyalah cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak bercampur, minyak akan mengambang. Tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut larut dalam air. Seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya, 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%, walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara semenjak 45. Dear friends and colleagues of Radio Republic of Indonesia, Assalamu alaikum. I'm delighted to congratulate you on the occasion of 75 years of dedicated service to Indonesian public. For 75 years, you have stayed true to the RRI pledge when it was officially launched on 11 September 1945 to support the national struggle for independence and nation building. Today, Indonesia is one of the fastest growing economies in the world and a thriving, peaceful, multi-ethnic democracy with a vibrant culture. RRI worked with passion and solid commitment to unite a nation of 265 million in over 17,000 islands, 600 ethnic groups, and 700 languages. Indonesia stands united and strong today, and RRI should be proud to be a big part of this amazing transformation. Congratulations, long live Radio Republic of Indonesia. Once on air, always on air. Thank you very much. Javad Mutagi, Secretary General, Asia Pacific Broadcasting Union. Sekali di udara tetap di udara. Sekali di udara tetap di udara. Sekali di udara tetap di udara. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap. Dear friends from Radio Republic Indonesia, it is with great pleasure and emotion that I would like to congratulate you on behalf of Radio Romania for your outstanding anniversary of 75 years of broadcasting at the service of Indonesian people. These are times when we are all facing one of the most complicated emergency situations after World War II, and we are discovering together new ways of showing solidarity and staying close to one another.
Our role currently as public radios is more important than ever. This is an opportunity for public service media to reaffirm its crucial mission to serve our audiences and deliver the most reliable content, transmit balanced information and positive messages. Radio Republic Indonesia has already distinguished itself for doing so in the last 7 decades. Happy anniversary, dear Radio Indonesia. Go on with your mission and keep close to your listeners. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Belajar di Pro 2 RRI. Masih belajar di RRI, Sobat Kreatif masih bersama Kak Desi dari SMA Srijaya Negara. Kak Desi, halo. Oke, kita sambil menanti untuk terhubung kembali sama Kak Desi dari SMA Srijaya Negara. Mungkin buat teman-teman dari SMA Srijaya Negara yang ingin bertanya bersama Kak Desi, silakan langsung aja ke YouTube channel kita di RRI Palembang, atau juga kamu bisa langsung ke WhatsApp kita aja ya di 085725 Oke. Dan buat kamu semua yang sekarang lagi dengerin Pro FM, kita bakal denger dulu sambil menanti ya yang mau lewat satu ini. Cuci tangan dengan benar. Mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur, minyak akan mengambang. Tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya, 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%. Walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. Listening to Pro 2 FM. Hey, it's Megan Trainor.
Hey guys, this is Bruno Mars. Hey, I'm Dua Lipa. Jangan ganti channel radio kamu ya. Tetap di 91,6 Pro 2 FM Palembang. 75 tahun RRI mengudara, memberikan informasi dan mengedukasi para pendengarnya. Tetap semangat mengudara untuk turut mencerdaskan bangsa Indonesia. Saya, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Sembilan 1,6 Pro 2 FM, suara kreativitas, sahabat kreatif masih di Belajar di RRI. Aku ke YouTube channel dulu buat kita-kita Sriwijaya Negara hadir. Namanya siapa nih? Terus kelas-kelas berapa ya? Dan pertanyaannya mana? Oke. Dan kita ke WhatsApp dulu, tapi sudah terhubung kembali bersama Kak Desi. Kak Desi. Hai Kak Dela. Masih di situ kah? Masih dong. Oke, masih semangat ya Kak Desi ya? Masih Kak, masih semangat. Kak Desi, kita ke pertanyaan ke WhatsApp dulu ya. Yang sudah Oke, Kak. ikutan bertanya di 0857 25 kali 916. Assalamualaikum Bu Desi dan Kak Dela. Waalaikumsalam. Saya Rihani Inaya dari SMA Sriwijaya Negara. Pertanyaan saya, salah satu peristiwa penting yang terjadi di Eropa yaitu runtuhnya Konstantinopel yang menjadi latar belakang adanya misi atau gospel. Nah, penyebaran agama Nasrani di wilayah jajahan Eropa, salah satunya Indonesia. Nah, bagaimana cara orang-orang Eropa tersebut itu menyebarkan agama Kristen di Indonesia? Terima kasih ya Bu Desi. Oke. Makasih Rihani atas pertanyaannya. Jadi Konstantinopel itu dengan tujuan 3G, God, Glory, dan Gospel. Tujuannya kepercayaan, kekuasaan, dan kejayaan. Jadi kita kembali lagi ya ke masa Dark Age. Jadi masa kegelapan ini Rihani, ada masa di mana pada masa kegelapan ini kaum pemimpin gereja itu menjual surat pembebasan dosa atau penghapusan dosa. Nah, hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mempunyai uang atau masyarakat yang perekonomian rendah sangat sulit untuk menghapuskan dosanya karena peraturan atau doktrin gereja itu menitik beratkan jika manusia ingin masuk ke surga itu silakan membeli surat penghapusan dosa ini. Nah, lambat laut banyaknya masyarakat dari perubahan zaman itu membentuk pola pikir baru atau membuat sistem kepercayaan baru dengan merubah hal-hal yang menyulitkan masyarakat itu dengan tujuan agar kesejahteraan itu bisa dirasakan oleh kelompok dan pengikutnya. Nah, untuk penyebaran di wilayah Indonesia, penyebarannya itu melalui jalur perdagangan masih tetap. Bedanya, sistem kepercayaan yang diberikan itu melalui hasil-hasil pemikiran yang mereka bawa ke Indonesia. Contohnya ada sistem-sistem
yang dirasa atau aturan-aturan kehidupan yang dirasa cocok dan bisa dijalankan di wilayah lainnya, tetapi mereka tidak memberikan itu sebagai penyebaran agama, tetapi mereka menganggap itu sebagai aturan kehidupan yang memang semestinya dijalani oleh kelompok itu dimanapun dia berada, walaupun dia di Indonesia sekaligus. Oke, itu pertanyaan dari Rihani Inaya dari SMA Sriwijaya Negara. Keren pertanyaannya ya. Ini kayaknya satu-satunya pertanyaan dari SMA Sriwijaya Negara kemana nih? Mungkin Ibu Kak Desi bisa bisa nyapa dulu teman-teman dari Sriwijaya Negara. Silakan Kak Desi. Keluarga besar SMA Sriwijaya Negara, baik guru ataupun siswa, jurusan IPS ataupun IPA, bagi anak-anak ataupun adik-adik boleh bertanya mengenai materi ini. Untuk anak IPA, walaupun tidak mendapatkan pelajaran sejarah peminatan di sekolah, boleh ditanyakan dengan ibu pada materi ini, karena untuk menambah ilmu ataupun wawasan kalian, walaupun memang untuk materi kalian hanya mendapatkan sejarah Indonesia, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sejarah peminatan ini asik juga loh. Karena banyak wilayah-wilayah atau negara yang mungkin asing kalian dengar itu dipelajari di sejarah peminatan, tidak hanya wilayah di Indonesia saja. Jadi ayo silakan bertanya sebanyak mungkin. Oke, lanjut lagi pertanyaan dari WhatsApp kita di 085725 kali 916. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Ibu Desi, saya Intan dari Pak Jo. Mungkin bisa dijelaskan mengenai perpecahan besar pertama gereja yang terjadi pada tahun 1045 yang katanya disebut dengan skisme besar ya? Oke. Oke Intan, terima kasih pertanyaannya. Jadi perpecahan belahan pengikut gereja itu dimulai dari masa kegelapan. Jadi banyaknya masa kegelapan itu kaum masyarakat Eropa yang tidak sepakat atau tidak setuju dengan doktrin yang telah dibuat oleh pihak gereja, karena pihak gereja tidak semerta-merta hanya membuat peraturan yang mereka anggap itu bisa dijalankan oleh kelompoknya tanpa memikirkan masyarakat lainnya. Nah, lambat laut pihak gereja ini tidak lagi memimpin kekuasaan, sehingga pada masa periodisasi revolusi gereja masih ada pengikut kaum gereja yang ingin mengembalikan lagi sistem kepercayaan atau aturan-aturan yang masih dianggap baik dan bisa dijalankan. Jadi pada masa itulah banyaknya kelompok-kelompok ajaran agama yang memisahkan diri dari doktrin utamanya, yaitu doktrin gereja. Jadi banyaknya ajaran-ajaran agama yang bercabang lah, bisa dikatakan seperti itu, yang diyakini oleh ketua pemeluk agama itu, ajaran yang dibawanya itu atau ajaran di kelompok tersebut bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat. Oke, lanjut lagi Kak Desi pertanyaan. Selamat pagi Bu, katanya saya Risa dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Apakah lukisan Mona Lisa itu termasuk peristiwa penting di Eropa? Jadi kalau lukisan Mona Lisa itu termasuk di bidang kesenian. Jadi masyarakat Eropa itu menggambarkan atau meninggalkan suatu peristiwa itu melalui lukisan pahatan patung, sehingga dapat dikenang ada contoh bukti fisik di balik peristiwa yang memang ada kisah dan cerita bagi masyarakat itu sendiri. Meninggalkan sebuah seni ya Bu ya, untuk mungkin untuk orang-orang zaman sekarang gitu ya.
Oke, Ya, mungkin satu betul, Kak. pertanyaan terakhir nih karena waktu udah mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi Bu, saya Imam dari SMA Negeri 1 Palembang. Selain rempah-rempah, apa saja yang bisa diambil dari nilai positif dari peristiwa penting untuk peristiwa penting di Eropa untuk Indonesia? Baik, Imam, terima kasih pertanyaannya. Jadi, selain rempah-rempah, banyak sistem pemikiran atau sistem-sistem kapitalis, imperialisme, kolonialisme, sistem-sistem perekonomian dari hasil pemikiran masyarakat Eropa yang dikembangkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga menyesuaikan wilayah, menyesuaikan keadaan masyarakat. Nah, dari hasil pemikiran itulah masyarakat bisa mengetahui bagaimana cara investasi, bagaimana cara mengatur penjualan, bagaimana cara bekerja sama dengan wilayah lain, dan banyaknya teknologi yang berkembang di Eropa sehingga masyarakat Indonesia itu bisa mencontoh bahwa tenaga pekerja itu tidak hanya dari hewan maupun manusia, tetapi bisa juga diciptakan oleh suatu alat yang bisa memenuhi kebutuhan lebih banyak lagi. Oke, Kak Desi, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena baru masuk nih, sayang banget kalau nggak ditanyain. Katanya Assalamualaikum Bu Boleh, Desi Kak Dela. dan Kak Dela, saya Fadila Nur Sakinah dari SMA Sriwijaya Negara Palembang mau tanya nih Bu, faktor-faktor apa saja yang mendukung Inggris untuk menjadi pelopor revolusi industri pada masa itu? Terima kasih. Makasih adalah pertanyaannya. Jadi faktornya, revolusi industri ini pertama kali itu dikembangkan di Britania Raya, tetapi ada kesepakatan yang tidak disepakati oleh Inggris sehingga Inggris ingin menguasai revolusi industri ini berubah menjadi kekuasaan ke wilayahnya, sehingga dari yang fokus utamanya itu di wilayah Britania Raya berubah ke wilayah Inggris. Nah, karena perekonomian Inggris pada saat itu sangat baik dan banyaknya jalur perdagangan di Inggris itu wilayah-wilayah lain untuk berinvestasi atau bergabung di bidang perdagangan, sehingga lebih memudahkan wilayah Inggris untuk mengembangkan produk-produk industri, baik jasa ataupun mesin, sehingga banyaknya pabrik-pabrik industri yang dikembangkan di wilayah Inggris tersebut, sehingga banyaknya mesin pengintal, mesin uap itu dikembangkan atau ditemukan oleh para ahli di wilayah Inggris. Oke, karena waktu udah cepat banget berlalu Kak Desi, mungkin Kak Desi bisa memberikan materi penutup deh sedikit aja atau pesan buat yang sekarang lagi dengeri di belajar di RRI. Silakan Kak Desi. Oke, jadi ulasan dari materi kita hari ini banyaknya pentingnya perubahan pola pikir masyarakat itu untuk kehidupan suatu bangsa, karena pemikiran itu tidak bisa hanya dikembangkan melalui satu orang saja, tetapi harus berdasarkan banyaknya pemikiran agar terciptanya hal-hal yang positif sehingga banyak membuat perubahan di dalam kehidupan. Jadi pengaruhnya itu bisa digarisbesari tidak hanya dari kepercayaan, tetapi dari perekonomian, dari infrastruktur, dari perkembangan yang dibuat dari hasil pemikiran masyarakat, sehingga memang terciptanya kesejahteraan untuk masyarakat dunia. Oke, segitu aja Kak Desi untuk penutupnya. Iya, Kak Dela. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti insya Allah kita bakal ketemu lagi ya. Kalau nggak Kak Desi yang main ke Kak sini, Dela, sama-sama. berdua yang main ke situ ya. Oke, ditunggu, sangat ditunggu untuk main ke Insya sini, Allah, ataupun oke. saya yang ke sana. Oke, semoga corona segera berlalu ya Kak Desi ya. Amin. Oke, salam Ya, untuk Kak. teman-teman dari SMA Sriwijaya Negara ya Kak ya. Ya Kak, salam kembali untuk teman-teman di sana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Kreatif, itulah tadi belajar di RRI bersama Kakak Desi atau Ibu Putri Desi Apsari SPD tentang mata pelajaran kita sejarah peminatan dan topiknya pengaruh peristiwa penting di Eropa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya tadi melalui WhatsApp kita di 085725 Ketemu lagi besok Sahabat Kreatif untuk belajar di RRI. Tetaplah bersama kami masih di 91,6 Prode FM Suara Kreativitas. Hadapilah dengan